Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD. Nah, di video kali ini saya akan kembali sharing pada teman-teman semua tentang informasi kesehatan dengan topik penyebab bercak atau penyebab bercak darah pada kehamilan. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang baru mampir, ayo dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, serta berikan komentar, dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini pada teman-teman yang lain. Oke, jika sudah, mari kita simak penjelasannya. Keluar bercak darah pada saat kehamilan. Nah, ini bahaya atau tidak? Nah, bahaya atau tidaknya harus ditentukan apa penyebab keluarnya bercaknya terlebih dahulu. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan keluarnya bercak atau perdarahan saat kehamilan. Nah, jadi bercak ini bisa bersifat berbahaya dan bisa juga tidak. Nah, untuk itu ketika ada keluar bercak perdarahan, ibu-ibu jangan langsung panik, tenangkan diri dulu, kemudian ibu istirahat dengan cukup atau segera melakukan konsultasi dengan dokter terdekat. Nah, kita bahas yang pertama dulu adalah proses implantasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, implantasi ini adalah proses menempelnya hasil pembuahan oleh sel sperma dan sel telur ke dalam rahim. Nah, proses penanaman hasil pembuahan ini dapat menyebabkan perlukaan pada dinding rahim. Nah, karena ada luka, akhirnya akan ada keluar bercak darah. Nah, pada saat ini, pada kondisi ini tidak membahayakan bagi kehamilannya. Nah, kemudian yang kedua adalah akibat peningkatan hormon saat kehamilan. Nah, mulut rahim dari ibu akan mengalami sensitif, atau mulut rahim akan lebih sensitif, sehingga aktivitas yang berlebihan atau aktivitas seksual yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada mulut rahim. Nah, ini juga akan dideteksi dengan keluarnya bercak, bercak pada jalan lahir. Nah, biasanya bercaknya ini akan terlihat pada pakaian dalam. Nah, bercak ini artinya ada bintik-bintikan darah, bukan perdarahan yang banyak. Ini juga tidak berbahaya bagi kehamilan, jadi ibu tidak perlu panik atau khawatir. Nah, kemudian yang ketiga adalah bercak akibat abortus. Nah, biasanya sih kalau penyebab abortus ini bukan bercak lagi, tapi bisa disertai pengeluaran darah yang banyak. Nah, jadi abortus adalah pengeluaran isi hasil konsepsi atau pengeluaran isi rahim di mana si janin ini belum dapat hidup di luar kandungan. Nah, biasanya terjadi di usia kehamilan di bawah 20 minggu. Nah, jadi perdarahannya banyak, bukan bercak saja tapi darah yang mengalir. Nah, untuk abortus bisa dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang pertama abortus iminen atau abortus yang mengancam. Nah, pada kondisi ini bisa saja janin dalam kandungan masih hidup. Jadi ibu perlu melakukan istirahat yang cukup, hindari dulu untuk melakukan aktivitas seksual, dan mungkin dokter akan memberikan obat penguat kandungan. Nah, jika ada perdarahan yang banyak seperti ini, ibu harus segera konsultasikan diri ke dokter kandungan atau datang ke rumah sakit terdekat. Nah, kemudian kalau di abortus incomplete, komplit atau abortus insipient, nah ini janin sudah tidak hidup. Jadi biasanya dokter akan melakukan pengeluaran isi uterus, baik melakukan kuretase atau hanya menggunakan obat-obatan. Nah, kemudian perdarahan yang ketiga disebabkan karena adanya KET atau kehamilan ektopik terganggu. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang berbahaya terutama bagi si ibu. Nah, jadi KET ini adalah kehamilan yang tidak terjadi di dalam rahim. Nah, melainkan kehamilan ini terjadi di luar rahim, bisa di saluran tuba atau di ovarium atau bahkan di dalam perut si ibu. Nah, kehamilan ektopik ini ketika dia belum terganggu, dia tidak akan menyebabkan keluhan. Namun ketika terganggu, dia akan menyebabkan robekan pembuluh darah di mana tempat dia mengalami implantasi. Nah, akhirnya akan muncul gejala yang paling awal dirasakan adalah nyeri perut hebat. Nah, biasanya perutnya akan terasa membesar. Nah, ketika ditekan atau disentuh, ibu akan mengeluh sangat kesakitan. Nah, jika ada kondisi seperti ini, jangan berlama-lama di rumah, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, kemudian penyebab perdarahan selanjutnya adalah kehamilan anggur. Nah, kehamilan anggur juga dapat menyebabkan pengeluaran darah dari jalan lahir. Nah, biasanya darah yang dikeluarkan itu berbuih atau berbusa. Nah, apa yang menjadi khas dari kehamilan anggur ini adalah rahim yang berkembang terlalu cepat. Nah, biasanya di trimester awal kehamilan atau di bawah 12 minggu itu rahim belum dapat dirasakan di bagian perut. Namun pada orang yang mengalami kehamilan anggur ini,
rahimnya akan cepat membesar, biasanya sudah teraba bagian pusat atau bahkan lebih. Nah, pada kondisi ini juga ibu bisa segera untuk melakukan pemeriksaan ke dokter agar mendapatkan penanganan lebih awal. Nah, kemudian penyebab perdarahan yang selanjutnya adalah placenta previa. Nah, placenta previa ini kondisi placenta berada di bagian terendah, di bagian bawah. Nah, normalnya sih placenta ada di bagian atas atau di bagian pinggirannya. Nah, namun ini placentanya bagian bawah, sehingga ketika ibunya beraktivitas lebih atau terjadi peregangan dari rahim lagi, ini akan menyebabkan robekan pembuluh darah di sekitar placenta. Nah, akhirnya akan muncul perdarahan. Khas dari placenta previa ini adalah perdarahan yang tidak disertai rasa nyeri. Nah, jadi ketika ada perdarahan dan tidak nyeri, nah ini kita curiga adalah placenta previa. Biasanya ini terjadi di usia kehamilan di atas 20 minggu atau di trimester 2 kehamilan. Kemudian yang selanjutnya adalah solusio placenta. Nah, solusio placenta ini dimana si placenta ini perlekatannya terlepas, baik karena memang masalah anatomi di dalamnya atau karena ada trauma atau misalnya benturan. Nah, ini biasa ditandai dengan keluar darah yang agak gelap, nah, disertai dengan nyeri perut. Jadi kalau ada kondisi ini, ibu harus segera periksakan diri juga ke rumah sakit terdekat. Nah, kemudian perdarahan atau bacak yang terakhir adalah tanda-tanda persalinan. Nah, ini berarti sudah terjadi di trimester akhir. Nah, biasanya disertai dengan nyeri perut yang tembus ke bagian belakang dan disertai dengan pengeluaran lendir atau air. Dan nyerinya pun ini konstan, biasanya muncul 3-4 kali dalam 10 menit. Dan durasi setiap muncul itu bisa berlangsung 30 detik. Nah, ini adalah perdarahan, tanda-tanda mau bersalin. Nah, seperti itu ya. Jadi jika ada perdarahan di bawah usia kehamilan 20 minggu atau di trimester awal, ini bisa kita curigai tanda implantasi atau iritasi serviks atau karena abortus, KET, dan kehamilan anggur. Jadi yang tidak berbahaya adalah implantasi dan perdarahan atau lecet pada daerah mulut rahim. Nah, tapi kondisi yang lain-lain tadi, ibu harus segera konsultasikan diri ke dokter kandungan atau datang ke rumah sakit terdekat. Ya. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang penyebab perdarahan selama kehamilan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman atau ibu-ibu semua. Sekali lagi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.